Kami berkunjung ke Bukit Tawab di Desa Pagar Batu yang terletak sekitar 10 kilometer dari sekolah kami. Sepanjang perjalanan yang kami lalui, banyak cerita yang kudengar dari mereka. Tentang materi pelajaran, tentang teman-teman mereka, tentang pengalaman di rumah mereka, bahkan tentang guru-guru yang setiap hari berinteraksi dengan mereka. Itulah momen yang paling saya tunggu saat saya berada di antara mereka pada situasi seperti ini. Itulah mengapa ketika tak banyak kesibukan yang menyita waktu saya gunakan untuk membersamai mereka menghabiskan waktu libur. Bagi saya, momen liburan dan menghabiskan bersama mereka adalah momen langka. Ada banyak cara yang dilakukan guru sebagai aplikasi dari keberpihakan guru terhadap murid. Tetapi saya memilih cara ini untuk menjalin keakraban bersama mereka dan tentunya bersama orang tua mereka. Tanpa kepercayaan dari orang tua mereka, tidak mungkin mereka bersama saya saat ini. Teman-teman guru, ada banyak manfaat yang bisa kita rasakan dengan menghabiskan waktu luang sesekali bersama mereka. Saya teringat istilah menuntun dan menghamba yang digunakan oleh tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, saat guru bersama murid dan berinteraksi dengan mereka, baik dalam suasana pembelajaran ataupun di luar kelas. Kebersamaan saya saat ini bersama mereka merupakan aplikasi dari kata menuntun. Saya dampingi mereka selama kurang lebih 1 tahun selama di kelas 6 dengan penuh kasih sayang, perhatian, dan kepedulian. Saat saya bersama mereka, saya tak memilih harus mengendarai apa ataupun memilih tempat yang istimewa. Karena yang terpenting bagi saya, bagi kami, istimewa itu bukan karena apa yang kita tempati, apa yang kita naiki, ataupun di mana kita berada. Tapi yang istimewa itu adalah suasana saat kami bersama. Itu adalah hal yang sangat istimewa. Bersama mereka, murid-murid saya, calon generasi Indonesia. Melihat mereka merasa bahagia, merasa merdeka saat ini dengan kebebasannya di antara alam-alam sekitar merupakan kebahagiaan tersendiri bagi saya. Karena sebagai guru mereka, saya menganggap mereka adalah bagian dari hidup saya, bukan hanya bagian pelengkap dari pekerjaan saya. Kebutuhan mereka akan pendidikan adalah kewajiban utama saya sebagai guru yang harus saya penuhi. Kebutuhan mereka akan pengetahuan, kebutuhan mereka akan keterampilan, kebutuhan mereka memahami sesuatu secara benar, terlebih-lebih kebutuhan mereka merdeka dalam belajar, agar mereka merasakan kebahagiaan dalam proses pembelajaran dimanapun berada. Karena saya sebagai guru berkomitmen bahwa pembelajaran tidak hanya berlangsung di dalam kelas saja, tidak hanya berlangsung ketika murid berhadapan dengan materi pembelajaran, tetapi pembelajaran bisa berlangsung di mana saja, di mana mereka merasa bahagia, di mana mereka bisa menemukan nilai-nilai pengetahuan, agar mereka tak hanya merasakan kebahagiaan dalam proses pembelajaran, tapi juga mereka benar-benar menghayati bahwa dimanapun mereka berada, ada banyak pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi proses tumbuh kembang mereka menuju keberhasilan dalam pembelajaran. Selain berharap mereka tidak merasakan tekanan, ketakutan, ataupun rasa jenuh dan bosan yang berkepanjangan saat selalu menerima materi pembelajaran di dalam kelas. Saya kenalkan mereka dengan alam, dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Dengan mengenal lingkungan alam seperti ini, mereka akan merasa sayang dan mengetahui lingkungan alam yang tidak dapat diperbaharui harus kita jaga dan kita lestarikan agar tidak cepat habis. Sedangkan lingkungan alam yang dapat diperbaharui tetaplah kita jaga agar selalu terjaga kelestariannya dan bermanfaat untuk keberlangsungan hidup manusia. Rekan-rekan guru, menuntun juga merupakan salah satu aplikasi dari nilai-nilai berpihak pada murid. Menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran, bukan objek. Kita sebagai guru harus sering melibatkan mereka secara aktif, baik dalam proses pembelajaran
dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam proses pendidikan lainnya. Tentu Bapak Ibu guru tahu, dengan banyak melibatkan mereka akan menambah rasa percaya diri dalam diri mereka. Karena dengan melibatkan mereka, dengan keterlibatan mereka tentu percaya bahwa dirinya dengan dianggap mampu oleh gurunya, maka mereka akan bertanggung jawab untuk menjadi seperti yang gurunya harapkan. Siswa ibarat anak kecil yang belum punya kekuatan untuk berjalan maju dengan cepat. Guru sebagai pamong berkewajiban untuk menemani siswa dalam tumbuh kembang karakternya di sekolah, dalam tumbuh kembang kemampuan pengetahuannya dan keterampilannya. Selain itu, mendampingi mereka dalam proses pembelajaran sangatlah bermanfaat bagi kita sebagai guru. Dari sanalah kita tahu bagaimana proses siswa meraih prestasinya, menyelesaikan tugas-tugasnya, apa yang menjadi kesulitan mereka dalam suatu pelajaran, apa yang menjadi kelebihan dan kesenangan mereka, bagaimana mereka mengatasi kesulitan yang dihadapinya, bagaimana mereka berkolaborasi dengan teman di sekitarnya, dan apapun tentang siswa yang membutuhkan pendampingan kita untuk kematangan dalam dirinya. Karena siswa juga diibaratkan benih-benih yang disemai. Guru sebagai petani harus selalu menjaga benih-benih itu agar tumbuh sesuai harapan.